Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Safitri dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau, kelas reguler A2 MGT 4. Kali ini saya akan melengkapi tugas UTS yang diberikan, yaitu menjabarkan materi dari pertemuan 2-7 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ruang lingkup manajemen koperasi. Tetapi sebelum tahu lebih lanjut tentang ruang lingkup manajemen koperasi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih arti manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai suatu tujuan. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya demi kepentingan bersama. Berdasarkan pengertian manajemen dan koperasi tadi, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen koperasi adalah suatu penerapan ilmu manajemen di dalam ruang lingkup koperasi yang mana para anggotanya diberi tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengorganisasian, perencanaan, dan pengendalian sumber daya koperasi untuk mencapai tujuan koperasi. Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengorganisasi, dan mengembangkan keseluruhan potensi yang ada pada anggota secara optimal, sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui proses atau nilai tambah berupa usaha sistematis seperti yang diharapkan oleh anggota. Lalu kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu perangkat organisasi koperasi. Unsur organisasi koperasi yang pertama yaitu keanggotaan koperasi. Kedudukan anggota dalam koperasi secara hukum adalah suatu keharusan dan sebagai konsekuensinya anggota tersebut memiliki hak serta kewajiban umum. Unsur organisasi koperasi yang kedua yaitu rapat anggota. Rapat anggota merupakan perwujudan kehendak para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada pengawas atau pengurus dalam batasan yang ditentukan dalam undang-undang. Unsur yang ketiga yaitu pengurus. Pengurus merupakan perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota dan bertugas mengelola organisasi dan usaha. Dan yang terakhir yaitu badan pengawas. Badan pengawas merupakan perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu partisipasi anggota. Apa sih partisipasi anggota itu? Partisipasi anggota adalah anggota memiliki keterlibatan mental serta emosional terhadap organisasi, memiliki motivasi berkontribusi kepada koperasi, dan berbagi tanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi maupun usaha tersebut. Pada organisasi koperasi, peran partisipasi anggota menjadi penting disebabkan oleh posisi anggota yang strategis dalam prinsip identitas atau Principle of Identity. Hassmaker maupun Rothko berpendapat anggota koperasi memiliki peran ganda, yakni selain sebagai pemilik atau owner, juga sebagai pengguna manfaat atau user. Kita lanjut ke materi keempat, yaitu manajemen pemasaran internal koperasi.
Cara perusahaan mengembangkan pasar internalnya yaitu melalui integrasi vertikal, yakni dengan menyatukan unit-unit usaha mulai dari industri hulu hingga industri hilir. Tugas perusahaan koperasi di pasar internal yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada anggota sehingga anggota mendapatkan manfaat atas hubungan bisnisnya dengan perusahaan koperasi. Contohnya dapat berupa pemberian penghargaan pelayanan bagi anggota maupun melalui aktivitas-aktivitas memudahkan anggota dalam mengembangkan usahanya. Tujuan utama riset pasar internal adalah mengidentifikasi pasar sasaran atau target market, yakni anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan koperasi. Kita masuk ke materi kelima yaitu manajemen pemasaran eksternal koperasi. Rahasia kesuksesan pemasaran koperasi di pasar internal pada dasarnya adalah memahami siapa pelanggan koperasi, apa kebutuhan, permintaan, dan keinginan mereka sebelum pesaing menawarkan produk dan jasa yang sama. Koperasi di pasar eksternal tidak beda dengan perusahaan non-koperasi pada umumnya. Koperasi dapat mencari keuntungan untuk menumbuhkan usaha perusahaan koperasinya dan menghasilkan dana yang cukup untuk membantu perusahaan anggotanya. Riset pasar koperasi eksternal merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar perencanaan pasar. Riset ini mencakup kegiatan sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan perusahaan, pelanggan, dan pesaing suatu perusahaan. Lalu kita lanjut ke materi yang terakhir yaitu manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi merupakan aktivitas pencarian dana dengan cara yang paling menguntungkan dan aktivitas penggunaan dana dengan cara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan prinsip-prinsip koperasi. Karakteristik keuangan koperasi juga sangat terkait dengan bentuk laporan keuangan pada koperasi, terutama laporan laba rugi dan neraca, sebab kedua laporan ini menjadi rujukan dalam perhitungan kinerja keuangan koperasi. Pada saat koperasi berdiri, sumber utama permodalan koperasi berasal dari anggota, berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta harta-harta pribadi yang diinvestasikan pada koperasi baik dalam bentuk saham maupun donasi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu tujuan dari koperasi itu berbeda dengan non-koperasi karena adanya peran keanggotaan dalam perusahaan. Tujuan utama didirikannya perusahaan koperasi itu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan memaksimalkan keuntungan koperasi. Dan unsur-unsur keanggotaan koperasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, keanggotaan koperasi, kedua, pengurus, yang ketiga, badan pengawas. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.